billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, Cap, berdiri dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, terbantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelumnya saya mau praktek dulu. Mas Aman Rais, Mbak Akilah Sabia, Mbak Azara Anindya, Mbak Dela Nur Arini, yang keras dan suaranya, Mas Fairan Zaka, Mas Dian Yoga, Mas Haidar Akarusi, Mas Hilal Mustafa, Mbak Kinan, Mbak Mutiara Azhara, Mutiara, Mbak Mutiara mengulangi. Di sini saya akan menerangkan mengenai pecahan. Di kelas 4 kalian tentunya sudah menerima pelajaran mengenai pecahan. Coba sekarang tolong perhatikan sini. Perhatikan baik-baik. Ya, tolong diperhatikan bagaimana dari sudut tersebut. Nah, di sini menerangkan mengenai pecahan. Perhatikan dulu ya. Kalau kita perhatikan dulu, ada yang ini. Ini warnanya kurang jelas ya. Nah, itu membagi. Yang mempunyai coklat. Nah, temannya akan dibagi kepada temannya. Ya, coklat itu akan dibagi temannya. Ada 16 potong coklat. Nah, yang 4 dikasihkan ke temannya. Berarti artinya 4 dan jumlah yang dikasihkan temannya banyak dengan banyaknya coklat yang dimiliki tadi ya. Jadi 4/16. Selanjutnya
16 dibagi 4 menjadi 4. Maka 4/16 itu artinya sama dengan 1/4. Sama juga nanti bisa dibagi dengan bukan 4 aja, bisa dibagi dengan 2. Nah, kalau perhatikan dulu videonya. Mengubah pecahan bentuk pecahan desimal, jadi dibentuk ke pecahan desimal. Maka 1/4 kalau diperhatikan dikalikan 25 semuanya antara 9 dan penyebut. 9 itu yang atas, penyebut yang bawah. Jadi semuanya dikalikan dengan 25, maka jadi 25/100 artinya 0,25. Kalau jadikan persen, maka sama dengan persen itu artinya per 100, maka 0,25 itu artinya 25%. Ya. Terus sekarang perhatikan untuk yang tayangan yang selanjutnya. Perhatikan. Ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan. Tadi mengenai konsep mengenai pecahan ya, gimana pecahan itu, jadi konsepnya. Atau mengenai pecahan sendiri, pecahan ada pecahan apa? Pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan apa namanya? Bentuk pecahan biasa, desimal sama persentase ya. Nah, pecahan itu pecahan biasa, ada pecahan campuran. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini adalah pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan satu bagian dari satu keseluruhan. Seperti contoh dalam video yang pertama tadi. Jadi jumlah ada 16 potong coklat dan dikasihkan sebanyak 4 potong. Nah, itu konsepnya adalah pecahan itu adalah bilangan yang menggambarkan satu bagian dari suatu keseluruhan. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan-bilangan pecahan biasa. Bilangan-bilangan pecahan penyebut sama. Untuk penjumlahan yang penyebutnya maksudnya sama ya. Yang penyebutnya sama itu akan mudah. Maka misalnya contoh 1/4 ditambah 2/4 akan menjadi 3/4. Itu adalah penyebutnya yang sama. Dan sekarang yang akan kita bahas itu adalah untuk penyebutnya yang berbeda. Jadi bilangan penyebut yang sama. Untuk penjumlahan bilangan yang pecahan biasa, maka penyebut bilangan-bilangan itu harus sama. Ya, jadi kalau belum sama disamakan dulu. Nah, di sini adalah pembilang pecahan pertama ditambah pembilang pecahan kedua dibagi penyebut. Contohnya di sini, perhatikan. Ya, nanti akan saya jelaskan yang nanti untuk menggunakan ini. Ini untuk ini, perhatikan. Contohnya ini. Di sini ada soal cerita. Ada Sukma, Ibna, Indah dan Robana mengikuti itu akan mendapatkan sepotong kue besar. Nah, untuk punya di sini perhatikan. Sukma itu adalah mendapatkan setengahnya. Indah mendapatkan 1/4. Nah, mendapatkan 1/3 dan dia adalah mendapatkan 1/6-nya. Nah, seperti yang kemarin jauh saja terangkan untuk melihat bagaimana pecahan itu. Nah, ini contohnya. Bilangan-bilangan pecahan yang menyebutnya tidak sama. Maka untuk supaya bisa menjumlahkan dan mengurangi pecahan, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini ya. Ya, sekarang perhatikan akan
5/6. Sekarang untuk yang pengurangan, sama, caranya sama, dengan menyamakan penyebutnya. 3/4 dikurangi 1/3. Berapa? Berapa? Supaya bisa dibagi 3 dan supaya bisa dibagi 4. Berapa? 12. 12 dibagi 4. Berapa? 3. 3 kali 3? 9. Dikurangi 12 dibagi 3? 4. 4 dikalikan 1? 4. Maka 9 dikurangi 4? 5. Maka sama dengan 5/12. Nah, ini adalah untuk pecahan yang biasa ya. Sekarang contoh untuk pecahan penjumlahan dan pengurangan dengan pecahan campuran. Sama caranya, maka dari pecahan campuran itu diubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu. Ya, coba perhatikan dulu. Siapa yang bisa maju ke depan? Yang bisa itu bisa maju ke depan, silakan. Ya, silakan. Yang bisa silakan. Sudah? Yuk, jadi dirubah dulu dari pecahan campuran dirubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1 kali 3? 3 ditambah 2? Maka sama dengan 5/3 ditambah 2 kali 2? 4 gak tambah 1? Maka sama dengan 5/2. Ingat, perhatikan ya cara penulisan untuk tanda sama dengan tanda per ya, tanda. Nah, perhatikan ya, jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru penulisan tanda. Maka untuk menghindari kesalahan, maka hituin dulu tanda pernya. Berarti ini supaya bisa berapa? 6 ya. Ini tanda pernya dulu untuk menghindari kesalahan. 6 dibagi 3? 2 dikali 5? 20. Ditambah 6 dibagi 2? 3. 3 kali 5? 15. Dengan 10 tambah 15? 25. 25/6 sama dengan berapa?
Berapa? 17 per 12 sama dengan berapa? 17 bagi 12 1. Masih sisa? Masih sisa? 5 per 12. Nah, itu adalah jadi untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan biasa maupun pecahan yang biasa, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau yang pecahan campuran, maka diubah dulu ke bentuknya dalam bentuk pecahan biasa dulu, baru disamakan penyebutnya, baru kita operasikan untuk penjumlahan atau pengurangannya. Sekarang coba perhatikan untuk soal cerita. Ya, soal cerita merupakan soal hot ya. Perhatian di sini. Pak Hasan ingin memasang keramik di rumahnya. Untuk bagian depan keramik yang dibutuhkan 1/4 meter. Untuk dapur 3/8 meter. Pak Hasan sudah mempunyai persediaan keramik itu adalah 1/2 meter. Nah, yang ditanyakan berapa untuk menambah keramik Pak Hasan lalu menambah keramiknya. Perhatikan. Jadi kita dihitung semuanya dulu. Jadi yang perhatikan di sini itu keseluruhannya dulu. Maka sama dengan 5. Maka harus perhatikan yang diperlukan keramik yang untuk bagian depan itu memerlukan yang dibutuhkan keramik adalah 1/4 meter. Untuk bagian dapur 3/8 meter. Padahal Pak Hasan itu sudah mempunyai persediaan keramik itu 1/2 meter. Jadi dihitung keseluruhan dulu. Maka berapa keramik yang harus dibeli Pak? Kekurangannya ya, jadi kekurangan yang harus dibeli. Perhatikan, jadi untuk penyelesaiannya, jadi jumlah keramik seluruhnya dulu, baru nanti dikurangi keramik yang persediaannya. Perhatikan, di sini jumlah keramik yang dibutuhkan Pak Hasan tadi adalah 5/1/4 ditambah 3/8. Tadi sudah, maka diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa sama dengan supaya dari kemarin seperti ada. Apakah harus yang seperti ini saja yang menggunakan 3? Maka di sini saja dengan menggunakan cara yang lain. Perhatikan di sini. Maka untuk bilangan yang bulat 9 dan yang pecahan nanti disebutkan. Maka 5 ditambah 3 ditambah 1/4 ditambah 3/8. Dan untuk yang pecahan maka disamakan dulu bentuknya. Perhatikan di sini. Ya. 1/4 ditambah 3/8. Maka ini 8. 8 dibagi 4 2. Maka 2 kali 1 2. Ini tetap karena bentuknya adalah 8. Maka sama dengan 5 ditambah 3 adalah 8. 8 ditambah 2 tambah 3 tadi adalah 5. 5/8. Maka sama dengan jumlah keseluruhan keramik yang dibutuhkan Pak Hasan itu ada 8. 5/8. Dan sekarang untuk kekurangan keramik. Nah, sudah satunya di sini kekurangannya. Untuk kekurangan keramik. Bagaimana caranya? Maka kekurangan keramik. Gimana? Jadi jumlah keseluruhan dikurangi tadi. Padahal dia punya persediaan 4 1 2. Berarti 8 berapa tadi? 5/8 dikurangi. Nah, kurangi berapa tadi? 4 1/2 sama dengan. Ada yang bisa membantu saya menyelesaikan? Kemarin kayaknya Mas Al tanya, bagaimana kalau seperti
Dan kalian bisa, jangan malu ya. Jangan malu kalau belajar, jangan malu. Jangan takut salah. Kalau kamu takut salah, artinya kamu takut untuk benar. Ya, jangan takut salah. Tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau cukup saja, jangan nanti kalau saya jangan bilang salah. Benar, ya. Semuanya ada proses, ya, ada proses. Perhatikan, perhatikan. Bagaimana? Sekarang mau studi yang lain. Saya berarti 8 kurangnya 4. Ya, gimana ini? Berarti artinya 8 dikurangi 4. Lihat. Tambah kurang. Tambah kurang. Ayo. Di sini tandanya tambah atau kurang? Ayo. Gimana? Oh. Tambah. Ya sekarang gini aja. Kita menjelaskan yang banyak dulu. Baru nanti kita berpikir bagaimana untuk tanda tandanya tambah. Nah, sekarang ini dia yang seperti yang contoh pertama dulu ya. 8 kali 8. Berapa? 64 ditambah 5. 69 ya. 69. Kurangi 89 per 2. Sama dengan, berarti disamakan penyebutnya sama berapa? 8, ya kan? 8 ini berarti tetap 69 dikurangi 8 dibagi 2. 8 bagi 2, 4 kali 9, 36. Ya, 36 yang ini ya, yang keras ya suaranya. Terus saya mendengar. Kalau kalian ya keras saja nggak bisa maklum ya. Saja sudah. Jadi tolong kalau jawab yang keras. Perhatikan, berarti berapa? 69 dikurangi 36. Berapa? Ya. Berapa? 33. Yuk, 33 dibagi 8. Ya bisa, jelas 32. Berapa? Berapa? 4. Kita bisa berapa? 4. 1 per 2. Nah, ini belum selesai. Belum selesai. Kenapa? Belum. Ya. Jadi berapa? Jadi kesimpulannya. Jadi silakan keramik. Itu bukan lagi ada berapa? Ada 4. 1 per 8 min
aja, misalnya tadi akan kerjaan 16 coklat dikasihkan temannya 4 potong, maka potongnya sama yang ada di dalam yang dikasihkan itu saja di situ. Kamu amati dulu, baru nanti saja kasih untuk kelompok ya. Kasih nih untuk LKPD-nya. Nah, nanti kamu menyajikan. Kelompok 1 ada. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Apa ya? Yang tadi maka gambar itu adalah ada yang ada di konsep di sini, ya. Konsep ada yang di dalam lembar di dalam itu yang bisa saya kasihkan itu adalah pizza yang ada di situ. Ini kelompok ya, tolong perhatikan. Ya, ini saya kasih waktu berapa ya? 15 menit. Kamu amati pizza yang ada yang di situ. Ya, gambar pizza di situ adalah bagian-bagian. Nah, berapa bagian? Nah, di situ nanti kamu amati, kamu perhatikan. Nah, bagaimana nanti pendapatmu tentang ada gambar yang di situ? Yuk, cepat kamu perhatikan, kamu amati gambar-gambar di situ. Yuk, perhatikan. Iya, kalau nama kelompok ditulis ya, misalnya di situ misalnya ada plus ditambah 1, misalnya kan itu ada misalnya cuma ada 4 tambah 1 lagi. Nama kelompok, namanya, nama itu kan kelompok, misalnya di situ kelompok 1. Nah, misalnya kamu di sini kelompok 1. Siapa saja namanya, ini di kelompoknya di atas juga nggak apa-apa ya. Kelompok 1. Terus siapa saja namanya. Nah, tulis ya. Kelompok siapa lagi. Nah, nanti tolong hasil diskusi kalian sudah ya, nanti hasil diskusi kalian kamu atau nanti bisa kamu presentasikan misalnya sama Ju mau mempresentasikan hasil pekerjaan saya, bisa silakan.
ini di apa perhatian itu
Nanti saya ulangi lagi untuk lanjutin videonya. Ya, kamu nanti ini itu didiskusikan dulu apa yang lembar kerja atau LKPI atau yang contoh-contoh gambar-gambar yang sudah kalian tadi mengenai pecahan, bentuk pecahan. Jadi dikasih tahu saja. Perhatikan. Sudah? Ada yang sudah? Kalau yang misalnya yang sudah, silakan presentasikan ke depan apa yang kamu dapat, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau yang saya duluan saja. Silakan. Ya. Urut. Siapa kelompok 1? Kelompok 1? Mas Aida. Kelompoknya Mas Aida. Silakan dong, silakan yuk. Dibacakan ya. Apa hasil dari ini kamu? Diskusi kamu? Silakan yuk. Yang lain tolong diperhatikan mungkin berbeda dengan hasilnya Mas Aida. Yuk. Yang kedua. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Biar kedengeran suara bawaan. Yuk. Yang lainnya siap-siap ya. Yang lainnya. Ya, itu udah Mbak. Sudah ya, silakan dulu. Nah, jadi yang pertama, apa yang dapat didiskusikan dari kelompok 1 tadi bahwa dalam yang ada di dalam di situ yang misalnya gambar-gambar kita yang telah saya kasihkan itu mereka menyimpulkan bahwa di dalam desain ada pecahan yang senilai. Contohnya satu pizza dibagi menjadi 2 dan satu pizza dibagi menjadi 4. Ya, misalnya Mbak Mutiara mendapat yang dibagi 2 tadi mendapat setengahnya dan Mas Fairen yang dibagi 4 mendapat 2 bagian. Mbak Mutiara yang dari pizza yang dibagi 2 mendapat setengahnya, Mas Fairen dari yang 4 itu mendapat 2 bagian. Artinya kan sama ya. 2/4 itu sama dengan 1/2. Karena 1 kali 2 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Maka sama dengan 1/2 akan sama dengan 2/4. Akan sama apa lagi? Sama kalimatnya 3, maka menjadi 3/6. Kalau 3 kan 4 dan 1/4-nya. Dan untuk yang tadi punya hampir sama ya, konsepnya hampir sama, bahwa misalnya hampir sama tadi kelompok Mbak Sasa bertanya apakah matematika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada bisa. Ya contohnya itu tadi pembagian itu tadi. Apalagi banyak sekali. Itu dalam pecahan. Dalam yang matematika yang lain, misalnya dalam konsep pengulangan, pembagian, perkalian, ya. Misalnya perjalanan itu ada perkalian dan pembagian. Nah, misalnya di dalam keluarga juga seperti itu. Juga bisa begitu mempunyai, misalnya uang 10.000 akan dibagikan kepada 2 anaknya. Jadi masing-masing anak mendapat berapa? Kalau dibagi juga sama. Nah, bagi 2 maka masing-masing. Nah, itu adalah sama. Itu kan konsep dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah,
bagian adalah dari 1/5. Kalau dua bagian artinya berarti 2/5. Terus misalnya 3 bagian berarti 3/5 dan seterusnya. Berarti kalau misalnya dibagi menjadi 6, 1 bagian artinya 1/6. 2 bagian kalau 3 kan 3. Kalau 3 bisa, iya 3/6. Artinya kalau 3/6 sama dengan berapa? Bisa dibagi 6. Kalau 3/6 artinya sama dengan ya bisa. Tapi yang lebih kecil lagi, yang lebih sederhana. Berarti kalau dibagi 6 dapat 3, berarti dapat berapanya? Setengahnya kan? Berarti artinya sama dengan 1/2. Itu maksudnya tolong coba diperhatikan. Tolong diperhatikan lagi dari apa yang ada gambar-gambar tadi ya. Konsepnya itu jadi kalau misalnya dibagi 8 misalnya dapat 2 kotak, artinya 2/8. Karena apa? Yang didapatkan dengan keseluruhan dari jumlah misalkan apapun ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Dari apa yang disampaikan Ustaz dari pengurangan dan dari lembar kerja tadi atau gambar-gambar yang Ustazah kasihkan, dari pecahan-pecahan itu ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Yang benar sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Coba sekarang perhatikan. Akan Ustazah ulangi lagi. Akan Ustazah perhatikan sini dapat jumlah dan pengurangan bilangan pecahan, pengurangan bilangan pecahan biasa. Jadi disamakan. Kalau penyebutnya belum sama, maka penyebutnya disamakan dulu. Kalau sudah sama, maka langsung digunakan atau pengurangan. Pecahan campuran, maka dijadikan dulu pecahan biasa dulu. Baru nanti dijadikan pecahan. Kalau sudah, tolong untuk lembar kerja kalian yang sudah dikumpulkan. Tolong dikumpulkan. Ya, kenapa? Ya, kalau perkelompok dikumpulkan dulu. Nanti akan usaha dari hasil kalian. Kumpulkan di depan. Ya, kita dulu itu ya. Ya. Kalau sudah, tolong bukunya ditutup. Ya, buku kamu simpan. Ya, sudah semuanya. Kasih untuk apa yang saya terangkan tadi, untuk utamanya atau tesnya, tes formatifnya. Apa yang tadi sudah disampaikan saja, apa yang tadi sudah kamu diskusikan. Ya, tolong dikerjakan waktunya. Waktunya 20 menit. Gimana sih? Waktunya 20 menit. Ya, supaya kamu tidak
Kumpulkan di depan. Tinggi. Kira. Kira. Baik, Mbak Mutiara, Mbak Salsa, Mbak Kailen, Kakak. Yang lainnya sudah dikumpulkan. Waktunya ya, ingat waktu. Ya, Makilan. Kalau sudah ke tempat Mbak Tirvia, Mbak Salsa, Mas Raka. Ya, Mbak Salsa. Kalau sudah ke tempat duduk masing-masing, duduk masing-masing. Sudah semua nih? Sudah ya, sudah. Kita dahulu. Apakah kalian belajar hari ini tadi akan merasa senang? Ya, kapan-kapan kita mau mengadakan seperti ini lagi ya. Kita mau belajar dengan metode inovatif lagi. Kalian bisa ada usaha dengan cara seperti ini. Silakan. Kalian mau eksplor, tahu ya? Oh apa? Pinginnya belajar seperti ini. Silakan. Kita belajar dengan semangat, dengan senang hati. Kalau kita belajar dengan senang hati akan mudah. Akan mudah ya apa yang kita mudah untuk kita terima, kita paham ini dengan yang penting senang dulu ya, bahagia. Jadi kalian belajarnya hari ini alhamdulillah, saya juga senang, saya juga ini. Bagaimana? Apakah kalian dengan belajar yang dikasih nanti saja kira-kira apakah dengan gaji kenaikan misalnya nanti saya besok akan seperti ini nah kira-kira punya angan-angan seperti itu enggak? Ada enggak? Ada enggak? Iya harus ada. Jadi harus meminta ya. Jangan cuma iya. Aku harus tadi yang penting kemarin itu jangan katakan kamu jangan diam harus berlari untuk mengejar cita-cita untuk meraih cita-cita harus berlari. Nah, saya akan mengulangi materi yang tadi mengenai pecahan yang fokusnya pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan pecahan bilangan pecahan biasa. Jadi, ya kalau penyebutnya belum sama, maka penyebutnya disamakan dulu, baru diselesaikan. Ya, yang kedua dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bilangan pecahan campuran, maka pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. Kalau penyebutnya belum sama, maka penyebutnya disamakan dulu, baru diselesaikan. Gitu ya? Iya. Besok kalau ini tadi cuma saja membagikan bisa-bisa dengan teman besok insya Allah kalau ada rezeki akan misalnya bagian satu itu bukan bisa ya, yang lainnya insya Allah doakan gitu ya. Mudah-mudahan untuk mengakhiri pelajaran kali ini tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum diakhiri pelajaran ini? Silakan kalau yang mau tanya. Ada nggak?
Ya, Bunda. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, tolong salah satu siswa memimpin untuk berdoa. Silakan. Yang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini dari yang paling ujung sana dulu.